Selamat pagi Pak Refko. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Kabar hari ini baik. Oke. Baik, saya saat ini Pak kita akan membicarakan tentang nantinya Bapak akan mengajar di kelas ya Pak. Namun sebelumnya hari ini hari apa Pak? Hari ini hari Rabu. Rabu ya, Rabu tanggal 12 kalau nggak salah. tanggal 12 April Kang. Iya. 2023. Ini untuk nama Bapak Pak Refko Kang. Siap. Refko Rokot. Refko Rokot. Baik. Bapak memegang atau mengajar Seni mata budaya. pelajaran apa? Seni budaya. Oh iya, seni budaya. Baik. Sekolah SMA Negeri 1 Tuyan ya Pak? Siap. SMA itu ya. Ya. Bapak mengajar kelas Kelas 10 sampai kelas 12. Kalau kelas 10 saya mengajar seni rupa, kelas 11 seni musik, dan kelas 12 seni rupa juga. Oke. Baik Pak Refko, dalam pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran Pak Guru, sebentar mau mengajar kelas berapa Pak Guru? Kelas 11. Kelas 11 berarti seni musik ya Pak? Seni musik. Oke. Jadi tujuan pembelajaran Bapak di kelas 11 untuk seni musik apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran hari ini masih seperti yang lalu Ya. karena tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami notasi dengan baik, dan menurut saya untuk memahami notasi ini tidak mungkin hanya satu pertemuan saja, makanya saya buat menjadi berapa pertemuan. Kemudian sebentar saya akan masuk di notasi balok karena di pertemuan sebelumnya saya mengajarkan notasi angka. Harapannya setelah mereka memahami notasi, mereka bisa membuat sebuah karya musik dengan menuliskan notasinya. Karena di topik sebelumnya itu topiknya tata cara berkarya musik. Mereka sudah membuat lagu. Namun kembali lagi di bakat mereka, ada yang membuat lagu dengan baik, ada yang hanya mengubah lagu yang sudah jadi kemudian mereka ubah saja liriknya, ada juga yang karena mereka tidak mengikut bakat di musik, jadi mereka hanya membuat lirik lagu saja. Nah, dalam hal ini untuk topik kali ini saya akan mengajarkan notasi kepada mereka dengan harapan lagu yang sudah mereka buat sebelumnya mereka bisa membuat susunan notasinya. Tapi karena itu kita sudah sekolah penggerak, dikembalikan lagi di minat atau bakat peserta didik itu. Makanya saya sudah asesmen sebelumnya, asesmen diagnostik, dan saya sudah mendapatkan hasil beberapa siswa atau lebih banyak ini masuk di kategori 3 karena mungkin pemahaman mereka terkait notasi itu masih belum terlalu paham, karena mungkin di pembelajaran waktu SMP juga mereka tidak dapat untuk materi ini. Nah, nanti untuk tiap kategorinya memiliki tugas-tugas yang berbeda, dalam hal ini diferensiasi konten. Jadi harapannya kalau mereka masuk di kategori 1, mereka bisa membuat notasi berdasarkan lagu yang sudah mereka ciptakan. Kemudian kalau kategori 2, mereka nanti hanya membuat melodi sederhana dan kemudian membuat dalam notasi angka dan notasi balok. Kemudian yang ketiga, kategori 3, mereka hanya membuat ritmik saja, minimal 10 birama, dan itu nanti akan saya ajarkan. Kemudian saya akan melihat kemampuan atau sejauh mana mereka bisa mengerjakan tugas. Jadi mohon maaf Bu, Ya, ini bisa jadi juga siswa-siswa yang hasil asesmen sebelumnya mereka masuk di kategori 3, ketika kita sudah saya sudah mengajarkan notasi dan mereka sudah bisa memahami, mereka bisa
menyampaikan ke saya bahwa mereka ingin masuk di kategori 1, tergantung kemampuan mereka. Tapi kalau memang mereka tidak bisa membuat notasi dari lagu yang sudah mereka ciptakan, mereka bisa ambil kategori 3 saja, itu lebih mudah. Jadi rencananya seperti itu untuk pembelajaran nanti. Oke, baik. Jadi kira-kira Pak, area dari ini ada 4 poin yang saya mau sampaikan ke Bapak. Yang pertama ada poin penerapan budaya positif. Kedua ada keyakinan kelas. Ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi. Dan terakhir ada pembelajaran terintegrasi KSE. Nah, dari 4 poin yang sudah saya sampaikan kepada Bapak tadi, kira-kira mana yang Bapak mau saya kembangkan, atau area pengembangan yang Bapak ingin capai dari poin keempat, dari 4 poin tadi, kira-kira poin mana Bapak mau Mungkin dikembangkan? diferensiasi saja. Berdiferensiasi. Oke, baik. Saya checklist ya Pak. Siap. Ya, baiklah. Kemudian Pak, kira-kira dalam Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, strategi yang Bapak siapkan apa? Untuk diferensiasi proses saya masih pakai prosesnya masih sama. Dalam hal ini saya akan menggunakan metode tanya jawab dan ceramah untuk menerangkan terkait notasi angka dan notasi balok. Kemudian yang berbeda di sini yaitu kontennya, diferensiasi konten, yang mana setiap siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik sebelumnya, kategori 1 tugasnya nanti akan lebih susah dari kategori 2. Begitu juga kategori 2 akan lebih susah dari kategori 3. Jadi kategori 3 lah yang paling rendah untuk tugasnya nanti. Itu seperti itu rencana saya dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Jadi sebentar nanti ketika Bapak akan melakukan proses pembelajaran, yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin Bapak capai, sudah saya checklist di sini dari 4 poin yang saya sampaikan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi sebentar Bapak akan mendengarkan hasil dari pengamatan saya di kelas. Apakah tujuan Bapak ini tercapai atau tidak mengenai pembelajaran berdiferensiasi, dan juga strategi yang Bapak persiapkan dalam pembelajaran ini. Ya, jadi itu saja untuk percakapan kita saat ini Pak. Nanti kita akan kembali lagi di pasca observasi, kita akan berdiskusi kembali terkait dengan yang sudah kita sepakati hari ini, yang ingin Bapak capaikan untuk dikembangkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya Pak? Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jumpa lagi di pasca observasi. Oke, ya. Oke. Pagi. Semangat kok, masih pagi.
sudah. Ya, berapa orang? Langsung lanjut, Jo. Boleh? Yang lain menyesuaikan ya? Oke, ini rekaman dulu. Sekarang orang mau belajar tentang hal yang lain yang berhubungan dengan notasi balok. Pertama ada garis seperti ini, ada 5 garis. Jadi aku kalau notasi balok ada garis berikan. Siapa yang tahu dari nama ini? Ada yang tahu dari nama? Nah, ini dinamakan garis paranada. Ini garis paranada, atau ada yang bilang paranada. Jadi garis paranada dia terdiri dari 5 garis. Jangan dapat garis nomor 4 atau 6. Ada 5. Ini garis pertama, hitung dari bawah. Garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Jadi garis paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. 1, 2, 3, 4. Jadi hitungnya dari bawah. Kemudian dalam garis paranada ini dia berbeda dengan cuma sama dengan gambar tadi. Cuma seperti ini. Kalau seperti ini cuma notasi begini, kemudian di sini ada 4/4, ada garis. Ini cuma ritmik saja, cuma ritmik bunyi seperti tadi. Cuma satu tangan kah, cuma begini. Cuma ritmik. Tapi kalau dia pakai garis paranada, berarti dia sudah bernada di sini. Kalau dia sudah bernada, berarti ada dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dia berbeda. Jadi kalau dia pakai garis begini, artinya notasi-notasi itu sudah memiliki nada. Kemudian di garis paranada ini tidak akan lengkap jika tidak diisi dengan notasi, birama, dan kunci. Siapa yang mau main gitar? Atau alat musik lah, atau jauh belajar, yang sementara belajar, ada? Misalnya kita ada belajar kunci D, kunci C begini, kunci E, atau minimal pernah dengar? Pernah dengar toh? Itu bukan kunci sebenarnya, itu chord atau akord, cuma orang awam dia bilang kunci. Paham lah. Yang kunci di musik cuma 3, kunci G, kunci F, dan kunci C. Dan kunci itu cuma simbol, cuma gambar. Kunci G, gambar ini. Kunci G, DP gambar seperti ini, bulat, kemudian seperti ini. Ini lebih nama kunci G. Ini kunci G. Nama. Kemudian gambar lagi sini. Gambar. Kunci F, gambarnya seperti ini. Ini kunci F. Ada juga kunci C, kurang lebih gambar seperti ini tapi jarang dipakai. Kadang ada yang sunat. Kurang lebih hampir sama dengan huruf K-nya, nggak salah. Cuman jarang sekali dipakai. Yang paling umum dipakai itu kunci F dan kunci G. Jadi ingat, ini garis paranada. Ini garis paranada pertanyaan jawab. Misalkan kamu sudah tahu lah, ini nama paranada. Kemudian ada kunci G, ada kunci F, ada juga kunci C. Oke lah, ini biar kamu tahu apa seperti dua ini. Nah, dua ini yang umum. Kunci G dan kunci F. Kemudian, nah kalau birama terus belajar di notasi angka kan, ada birama 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 2/2, dan lain sebagainya. Yang umum itu 4/4, 2/4, 3/4, 6/8. Umum. Ada banyak sebenarnya. Biasanya birama itu tulis di sini. Misalnya 4/4, 4/4. Oke. Ini bisa jelaskan di F yang salah. Ada apa? Di spasi kedua ada C. Delete. Coba delete ya.
Ada apa itu? Kunci G. Ayo. Ini kan kunci G. Dapat lihat di sini. Ini ada nada di garis ke tiga. Ada not di garis ketiga. Ada apa itu? Siapa yang dapat jawab? B. Ada B. Coba cek di garis ketiga. 1, 2, 3. Ada B. Cuma Pak itu lebih salah. Cuma kuliah baru. Nah, makanya ini mesti gambar. Karena aku lupa. Mau gambar dulu? Gambar dulu. Baik. DP kuncil ya garis. Itu DP kunci tuh. DP kuncil ya garis. Foto itu bagus untuk foto. Supaya biar nanti bertanding kan. Mana yang menang satu tim? Kasih diikat supaya iya. Tapi nanti kamu kali ini. Sekarang sudah teknologi, boleh tolong foto dulu supaya cepat, nanti kurang salin. Nanti perhatikan ya, hati-hati jangan dia salah gambar dia kunci. Kalau mau digambar asal-asal, misalnya ini kunci G. Misalnya kamu gambar kunci 1, 2, 3, 4, 5. Jangan asal gambar begini. Jangan asal gambar. DP bulat usahakan dia kan ada garis ketiga dan garis pertama. Karena letak nada G itu udah di tengah sini. Jangan salah gambar. Begitu juga kunci F. Usahakan DP titik 2 di sini. Kunci F gampang. Kunci G ini yang kebanyakan dia salah. Jadi cara dari garis kedua kamu kasih putar begini, kemudian kasih atas. Intinya DP bulat, jangan sama lagi misalnya suka lebe sampai di sini. Nanti bingung. Orang kira DP nada G ada di sini, padahal dia di garis dia di garis tengah sini. Jadi kasih DP bulat kasih di antara garis ketiga dan garis pertama. Sudah? Yang lain kok cuma ada foto kan? Lebih cepat kan di foto. Orang kerja sampai lama habis. Habis jam berapa Tom? Jadwal yang baru? Atau cuma 25 menit sekarang 1 jam? Yo, sekarang kan bukan kelas itu orang kerja kerja itu 25 menit. Keluarnya jam 5. Iya, ini pelajaran apa? Oke, Pak Rifko. Oke. Ketemu lagi, Pak. Bagaimana perasaan Bapak tadi waktu proses pembelajaran tadi, Pak? Senang sih karena ada beberapa siswa yang
aktif juga Ya. ketika saya memberikan pertanyaan. Kemudian ada indikasi pemahaman lah sebagian, walaupun mungkin belum semua, ada juga yang perlu proses. Tapi memang untuk materi kali ini dengan tujuan pembelajaran memahami notasi memang tidak mungkin hanya satu pertemuan atau dua, masih ada materi-materi yang harus mereka pahami sebelum masuk di konten di mana mereka akan membuat tugas sesuai dengan kategori mereka. Nah, nanti rencana saya untuk kontennya bagi peserta didik yang hasil analisis diagnostik ada di kategori 3, tapi ketika mereka memahami materinya dan mereka bisa mengerjakan tugas yang di kategori 1, mereka bisa mengajukan diri. Itu rencana saya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya hasil asesmen diagnostik mereka ada di kategori 2 atau kategori 1, ketika mereka rasa agak sulit untuk tugas yang ada di kategori itu, mereka bisa masuk di kategori 3 sesuai dengan kemampuan mereka mengerjakan tugas membuat notasi balok dan notasi angka ini. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi dalam tahap ini kan Pak Guru masih dalam tahap menjelaskan topik ya, dengan metode ceramah tadi kan. Dan tanya jawab. Ya, ceramah dan tanya jawab, yaitu mengenai topiknya mengenai notasi balok ya kan Pak. Oke, baik Pak. Nah, di sini ada beberapa catatan dari saya ketika saya sudah mengamati tadi Bapak di kelas, di mana sesuai yang kita sudah sepakati tadi, Bapak mau diamati tentang pembelajaran berdiferensiasi kan. Memang berdiferensiasinya belum nampak karena masih tahap menjelaskan materi kan. Nah, namun dalam tahap ini Bapak menjelaskan tadi menurut saya sudah sangat baik, karena dalam hal ini tadi Bapak menggunakan media ajar yaitu papan tulis dan juga tentunya spidol kan untuk menjelaskan materi tentang ini notasi balok. Saya juga sementara menyimak, saya juga terreview kembali Pak pelajaran mengenai ini dan semakin memahami, oh begini kata tuh notasi balok. Saya juga belajar tadi. Nah, kemudian Pak, tadi setelah saya amati, poin pertama itu peserta didik sudah memahami notasi balok. Itu nampak ketika Pak Rifko tadi menanyakan beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk menguji apakah semua mengerti atau enggak Kang. Kemudian tadi dalam proses pembelajaran saya lihat juga Bapak menjelaskan topik itu sudah sangat baik, dan Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa murid, sehingga dari jawaban yang murid berikan itu sudah tergambar kepemahaman mereka kan. Belum paham atau belum dapat lihat dari dorang bajawab, iya toh Pak? Oke, nah jadi Pak, itu yang saya sudah amati tadi, catatan-catatan yang saya amati berdasarkan Bapak ingin saya mengamati itu pemahaman peserta didik terhadap notasi balok ini kan. Nah, jadi itu sudah Bapak lakukan tadi, sudah bisa terlihat dan sangat jelas. Kemudian sebenarnya ini sedikit catatan dari saya sih Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya memang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Bagaimana orang mau tahu ini kebutuhan belajar peserta didik supaya mau terakomodir dengan sebaik-baiknya? Ya tentunya dengan tadi Bapak bilang Bapak sudah melakukan diagnostik awal. Jadi akan terlihat peserta didik itu akan masuk di 3 tipe apa. Ya toh? Belum paham kah dorang, setengah paham atau sudah paham toh? Namun hal yang menarik, yang luar biasa yang saya dapat dari sini, Bapak juga ingin peserta didik yang sudah misalkan kemampuannya di bawah itu sudah bisa naik ke level berikutnya, dorang bisa langsung mengajukan diri. Nah, jadi menurut
menurut saya itu sangat baik Pak. Harapannya ke depan mudah-mudahan anak-anak akan semakin paham dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang Bapak berikan kepada mereka. Nah, oke, jadi itu catatan saya sejauh ini. Apa yang sudah disepakati kita di pembicaraan pertama tadi, pra observasi sudah terlaksana, dan saya memberikan tentunya apresiasi, dan semoga kedepannya Bapak akan selalu lebih baik lagi. Nah, dalam percakapan terakhir ini Pak Rifko, untuk rencana pengembangan diri, kira-kira metode dan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi di proses pembelajaran, kira-kira ada lagi enggak yang Pak Rifko ingin kembangkan? Mungkin yang perlu saya kembangkan ada di diferensiasi proses yang belum saya coba buat, karena kan sebenarnya sudah ada asesmen diagnostik non kognitif berdasarkan dengan minat atau gaya belajarnya, cuman itu saya belum buat, belum laksanakan yang harusnya audio visual, kemudian kinestetik belum saya buat, masih pakai satu metode pembelajaran, belum pakai diferensiasi prosesnya, tapi saya masih ke diferensiasi konten dan produk nanti akan mereka hasilkan. Jadi mungkin itu yang menurut saya perlu saya lakukan, itu diferensiasi proses. Kedepannya rencananya mungkin seperti itu. Ya, baik. Untuk diferensiasi proses ini kira-kira apa yang Bapak ingin capai? Yang ingin saya capai ya sesuai dengan apa yang pembelajaran yang saya laksanakan, sesuai dengan minat atau gaya belajar peserta didik. Jadi yang kinestetiknya dengan cara seperti apa mungkin perlu saya pikirkan lagi, atau audio visualnya ya mungkin kalau ada audio visual bisa digabungkan di video, kan video ada gambar dan suaranya ya, mungkin rencananya seperti itu. Oke, baik Pak. Kira-kira dalam rencana Bapak ingin menyesuaikan minat dan gaya belajar peserta didik, kira-kira ukuran keberhasilannya dari poin 0 sampai 10, Bapak ingin ukuran keberhasilannya di poin berapa Pak? Ya mungkin bertahap, mungkin 7 lah. 7 dulu? Oke, baiklah. 7 ya. Kalau sekarang saya fokus dulu untuk kontennya, karena yang saya rencanakan sekarang kan konten. Apakah ini berhasil, tugas-tugas yang sudah saya rancang berdasarkan kategorinya, harapannya itu ya 8 lah ke atas. Harapan untuk konten 8. Oke, baiklah. Nah, jadi ini untuk perkembangan ke depan terkait diferensiasi proses Bapak ingin 7, tapi untuk konten 8 Kang. Karena konten sudah direncanakan, kalau proses masih dalam iming-iming. Ya. Oke. Baiklah. Nah, kira-kira dalam hal ini siapa yang Bapak ingin agar dapat mendukung Pak Rifko supaya mencapai keberhasilan? Dalam hal ini saya mungkin perlu bimbingan atau dukungan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, juga membina sebagai CGP dan Ibu Diana juga. Mungkin saya akan banyak bertanya ke membina dan Ibu Diana terkait dengan hal-hal baru yang mungkin kita harus pelajari berhubungan dengan sekolah penggerak ini, kurikulumnya seperti apa. Baik. Nah, jadi kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan itu Pak? Yang diferensiasi proses. Iya. Kalau proses mungkin setelah topik pembelajaran ini selesai. Oke. Topik ini selesai kan? Iya. Oke, baik Pak. Jadi terkait pengembangan diri ke depan, Bapak ingin menerapkan diferensiasi proses, Kang. Dan ini tingkat kecapaiannya diukur sesuai minat dan gaya belajar peserta didik. Kemudian Bapak ukuran keberhasilannya, harapan Bapak itu dapat poin 7. Dan meningkat. Iya. Dan tentunya Bapak perlu dukungan dari kepala sekolah, wakil, dan CGP dan kami CGP. Oke.
Baiklah, kami dalam hal ini Pak sangat siap jika Bapak ingin kami bantu untuk perkembangan Bapak dalam proses belajar mengajar di kelas. Tentunya kami selalu siap, saya juga secara pribadi akan selalu siap jika Bapak membutuhkan bimbingan dari kami. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Hari ini sudah selesai percakapan kita dan mudah-mudahan semua harapan yang Bapak sudah sampaikan tadi ini dapat tercapai. Bapak boleh sukses dan mungkin untuk melihat hasil dari diferensiasi proses, boleh terang Bapak dapat ulang baca cerita ulang Pak? Mudah-mudahan di topik Di topik selanjutnya kira-kira tempo apa terang Bapak dapat Kalau ulang? untuk di topik ini masih ada beberapa pertemuan, karena ini Iya. kan sudah dirancang dari awal tuh. Nah, untuk topik berikut yang belum dirancang mungkin akan saya masukkan dengan diferensiasi proses. Ini masih masuk di pertemuan ke-7. Rencananya masih ada 2 pertemuan lagi, tapi tergantung kayaknya mungkin untuk proses memahami notasi mungkin Iya. mau ditambah mungkin 1 pertemuan lagi karena memang butuh proses juga untuk memahami notasi sampai mereka membuat karya itu dengan notasi gitu, seperti itu. Berarti nanti saya tunggu saja informasi dari Ya. Pak Refko Kang. Kapan terang Bapak dapat ulang? Oke, siap. Kau mau berbincang tentang ini diferensiasi proses. Proses. Oke, Ya Pak, terima kasih. terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan sukses Ya, selalu. amin. Oke, selamat siang. Siap. Inside your